warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Perkenalkan, nama saya Wahida Putri Ramadhani. Saya Selvia. Kami mahasiswa Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Dalam video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu pendidikan anti korupsi. Mari simak video kami. apa sih itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Apa tujuan pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa? Untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk dan pemberantasan serta penanaman nilai-nilai anti korupsi bagi mahasiswa. Adapun tujuan dalam memberikan pendidikan anti korupsi adalah pendidikan anti korupsi dinilai menjadi salah satu strategi pemberantasan korupsi karena dapat menciptakan ekosistem budaya anti korupsi dalam membangun karakter generasi muda. Beberapa contoh korupsi di bidang kesehatan. Yang pertama, dokumen asuransi yang tidak beres, tagihan perawatan yang tidak sah, pembelian obat yang tidak sesuai dengan aturan. Dalam kesempatan perencanaan optimalisasi layanan kesehatan publik di Bengkulu pada 6 Oktober lalu, KPK mengambil peran dalam mematahkan sektor mana saja yang rawan terjadi korupsi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan dana dalam anggaran pengadaan layanan kesehatan. Lalu kira-kira 3 sektor alokasi dana kesehatan mana saja yang dipetakan KPK akan berpotensi paling korup? Sektor yang pertama adalah pembangunan fisik pelayanan kesehatan. Menurut PLT Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 1 KPK Kota Bengkulu, Edi Suryanto, anggaran yang diberikan pemerintah dalam pembangunan fisik di daerah-daerah cukup tinggi. Bagaimana tidak? Sesuai dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, minimal 10% dari APBD akan digelontorkan dalam pembangunan ini. Dana APBD yang cukup besar ini juga akan digunakan untuk penyediaan alat-alat kesehatan. Maka dari itu, tidak hanya di pembangunannya, namun dana untuk alat-alat kesehatan juga rawan untuk disalahgunakan. Selain itu, sektor pengadaan obat-obatan disebut juga rawan akan korupsi. Hal ini dikarenakan KPK melihat adanya ketergantungan masyarakat terhadap obat-obatan terutama di masa pandemi seperti sekarang. Belum lagi, pemerintah daerah dinilai masih kurang berkomitmen melakukan pengembangan farmasi berbasis lokal, sehingga akhirnya masyarakat terlalu bergantung dengan produk pabrik. Maka dari itu, sektor obat-obatan bisa saja rentan dari ancaman korupsi. Menurut kamu, bagaimana? Mari kawan, mari hindari korupsi dan mari laporkan korupsi yang kita ketahui. Untuk menolong bangsa kita tidak perlu senjata, melainkan dengan menerapkan pendidikan anti korupsi, kita sudah bisa menolong bangsa kita. Kita sebagai pemuda ditindak pemimpin yang bebas anti korupsi, disitulah masa depan negeri